Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Kurata Loraiba. Saya berasal dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pelayanan publik ASN. Di mana kita ketahui bahwa pengertian dari pelayanan publik adalah sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal, tercipta kepuasan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan produk baik berupa barang dan jasa. Sedangkan definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, unsur kedua adalah penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur yang terakhir adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Salah satu komponen dalam pelayanan publik adalah tentang jenis barang atau jasa. Menurut para ahli, barang atau jasa publik adalah barang atau jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkannya. Sebab biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Jika ada barang atau jasa yang memenuhi 2 karakteristik tersebut, maka kemudian disebut sebagai barang atau jasa publik. Dengan kata lain, barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama. Kebalikannya, barang atau jasa yang memiliki kategori sebagai barang atau jasa privat, cara konsumsi yang demikian disebut sebagai individual consumption. Di antara jenis barang atau jasa tersebut, ada barang atau jasa yang kita sebut sebagai barang atau jasa semi privat, yaitu barang atau jasa yang memiliki karakter tingkat eksklusivitas tinggi tetapi rivalitasnya rendah. Sedang barang atau jasa yang eksklusivitasnya rendah tapi rivalitasnya tinggi kita sebut sebagai barang atau jasa semi publik. Pikir ASN sebagai pelayanan publik. Untuk dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan, saudara harus mengenal prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik yang dianjurkan oleh literatur administrasi publik maupun best practice yang telah mempraktikkan dan memiliki pelayanan publik yang baik. Apa prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik tersebut? Prinsip-prinsip tersebut tentu saja yang dapat digunakan untuk memperbaiki berbagai penyakit yang mendera birokrasi publik di Indonesia, sebagaimana sudah kita pelajari di kegiatan belajar-belajar yang sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang nilai dasar, kemudian kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang terakhir adalah profesionalitas jabatan. Setelah prinsip dasar pelayanan dipahami, seorang ASN baru akan dapat menjalankan prinsip-prinsip pelayanan sebagai panduan.
agar pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan, yaitu bisa bersifat partisipatif, transparan, responsif, tidak diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan juga berkeadilan. Kemudian ada lagi topik mengenai praktik etiket pelayanan publik. Etika dan etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia, dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Etiket pelayanan yang perlu diperhatikan oleh ASN terhadap pengguna jasa pada umumnya adalah sebagai berikut, yaitu sikap atau perilaku, ekspresi wajah, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, dan juga cara bertanya. Beberapa kata kunci yang perlu diketahui dan dilaksanakan dalam praktek pelayanan kepada pengguna jasa antara lain adalah atensi, senyum, salam, tolong, maaf, dan yang terakhir adalah terima kasih. Beberapa etiket dasar yang seharusnya dilakukan oleh ASN antara lain adalah politeness, respectful, attentive, cooperative, tolerance, informality, self-control. Beberapa manfaat dari etiket antara lain komunikatif, atraktif, respectable, dan self-confidence. Beberapa praktik etiket dalam pelayanan: etika dalam menyampaikan salam, etika dalam berjabat tangan, etiket dalam menerima tamu, etiket dalam bertamu atau menerima tamu, dan etiket dalam menangani keluhan pelanggan. Baiklah, saya rasa cukup dulu penjelasan saya tentang pelayanan publik pada kali ini. Semoga dapat menjadi ilmu bagi saya sendiri dan juga bagi yang menonton pada video ini. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Afiknam Jagat Samagram.